akan bergabung bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA untuk mulai kajian kitab Fidhilal Quran karya dari Said Qutb untuk hari ini Kamis 23 Desember 2021. Kepada Buya dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La quwwata illa billah. Kita lanjutkan firman Tuhan di mana telah kita pelajari ayat yang mengatakan wa in khiftum nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna dan seterusnya. Itu apabila seorang suami menghadapi pembangkangan istri. Sekarang sebaliknya, apabila seorang istri menghadapi suami yang membangkang, ya, yang berpaling muka, ya, maka di sini berimbang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni imra'atun khafat min ba'liha. Dan apabila seorang perempuan itu merasa khawatir memba'liha dari suaminya, nususan pembangkangan, au i'radan atau berpaling muka, mengelak, ya. Fala junaha alaihima, maka tidak ada salahnya bagi mereka berdua, suami dan istri tadi, an yusliha, untuk berdamai. Artinya berdamailah, jangan terburu-buru langsung minta cerai. Coba solusinya dicari dulu, diselesaikan dulu, didamaikan dulu. Masalahnya apa? Gitu. Ayusliha bainahuma sulha, dengan cara damai dirundingkan. Wa hadas sulh alladzi asyarna ilaihi, inilah satu perdamaian, satu sulh, ya, untuk didamaikan, dibicarakan ulang, ya, seperti yang telah kami katakan. Tsumma yaqibu 'alal hukm bi anna sulha itlaqan khair. Kemudian ditutup wasulhu khair. Ayat ini ditutup dengan wasulhu khair. Damai itu lebih baik daripada bercerai, ya, daripada berpisah. Bi anna sulha itlaqan khair minasyiqaq, daripada perpecahan, wal jafwah dan juga kekerasan, wan nuzuz dan pembangkangan, wat talaq dan perceraian. Jauh lebih baik kita damai saja. Sok maunya apa, nuntutnya apa. Nah, kalau sudah damai, apa yang terjadi? Fayansumu 'alal qulub, maka berhembuslah angin sepoi-sepoi basah ke dalam hati kita ini. Allati dabbat fiha al-jafwah wal jafaf, di mana hati kita yang sudah mengalami kekeringan, kering kerontang tadi, nasmatan minan nada, dengan hembusan angin sepoi-sepoi basah, lembab dan menyejukkan, wal inas dan perdamaian, wal rughbah dan keinginan, muncul keinginan kuat, fi ibqa'is silah az-zawjiyah, untuk tetap mempertahankan hubungan rumah tangga sebagai suami istri, warabita al-ailiyah, dan juga hubungan kekeluargaan yang lebih besar lagi. Innal Islam, sesungguhnya Islam itu
yata'amalu ma'an nafsil basyariyati, ya, memperlakukan jiwa kemanusiaan biwaqi'iha kulliha, sesuai dengan realita yang ada di sekitarnya, bukan dengan aturan-aturan yang datang dari awang-awang, tetapi dari realitas-realitas yang ada di sekitarnya. Fahuwa yuhawilu, Islam selalu berusaha bikulli wasailihi al-mu'athirah, dengan menggunakan berbagai macam cara yang bisa memberikan pengaruh, an yarfa'a hadhihi nafas, untuk mengangkat martabat jiwa ini, ya, ila a'la mustawa, sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi, untuk meningkatkan jiwa kita, tuhayyi'uha lahu tabi'atuha wa fitratuha, yang dipersiapkan sesuai dengan wataknya, tabiatnya, dan sesuai dengan fitrahnya. Walakinnahu fil waqti dzatihi, hanya saja pada waktu yang sama, pada saat yang sama, la yatajahalu hududa hadhihi tabi'ah, tidak mengabaikan adanya keterbatasan tabiat ini, wal fitrah, dan fitrah naluri ini, dengan tidak mengabaikan adanya keterbatasan manusia dalam mengelola fitrahnya dan tabiatnya. Wala yuhawilu an yuqassiraha ala ma laysa fi taqatiha, dan juga Islam tidak memaksakan aturan-aturan yang berada di luar kemampuan manusia itu sendiri. Wala yaqulu linnas, dan Islam tidak mengatakan kepada manusia, idribu ru'usakum fil haiti, ya, benturkan kepalamu di tembok, ya, dengan keras. Fa ana uridu minkum kada wassalam, karena pokoknya Tuhan maunya begini, benturkan kepalamu ke tembok, wassalam. Jadi Islam memperlakukan manusia sesuai dengan asas fitrah masing-masing, dan tidak mungkin Islam memberikan aturan-aturan berada di luar kemampuan manusia itu untuk melakoninya, menjalaninya. Ya, sawaun kuntum tastati'unahu aw la tastati'unahu. Tidak mungkin Islam memerintah manusia pokoknya laksanakan, bisa, tidak bisa, harus bisa. Yang nggak bisa dong. Kalau tidak bisa, tidak mungkin disuruh. Bahwa Allah tidak mungkin akan menyuruh kita di luar kemampuan kita. Kalau memang rumah tangga itu sudah seburuk itu kondisinya, ya sudah nggak tahan sampai bisa mati ngadeg. Yang mati ngadeg tuh mati sambil berdiri, saking sakitnya hubungan sudah parah sekali, perselingkuhan setiap saat, kekerasan, main pukul rumah tangga, sudah di luar batas kemampuan, nggak bisa dipaksakan. Pokoknya tidak boleh cerai, yang nggak bisa dong, ya sudah. Tetapi ini pesan dari langit, sebelum engkau memutuskan untuk bercerai, dicoba saja dulu, apa salahnya sih, didamaikan dulu. Iya, maunya apa? Kenapa jadi kamu sering ditinggal suami? Kenapa enggak dikeloni gitu? Nah, kenapa uang nafkahnya kamu akhirnya kadang dikasih kadang tidak? Itu ya, dibahas masalahnya apa yang terjadi, kita bicarakan semuanya itu dengan kepala dingin. Innahu la yahtifu lin nafsil basyariyati litabqa ala dha'fiha wa qusuriha. Demikian juga Islam tidak menganjurkan kepada manusia
untuk tetap dalam kondisi kelemahannya dan keterbatasannya, tidak. Wala yunshidu laha an-nasyid at-tamjid, dan juga tidak menyanyikan lagu-lagu kebesaran, tidak ya, lagu-lagu romantisme tidak juga lah. Wa hiya tatalabbatu al-wahl, ketika orang itu sudah bergelut dengan lumpur, artinya menghadapi banyak kesulitan kehidupan, melangkah saja sudah terbelit-belit semacam itu. Wa tatamarrah wa marraghu fitin, dan juga bertempur dengan tanah, ya, bihujjati anna hadha waqi'u hadhihi nafas, dengan alasan inilah satu realita. Walakinahu kadzalika, namun demikian Islam juga la yu'alliquha min raqabatiha fi hablin bil mala'il a'la, dan juga Islam tidak mengikat leher manusia digantung di atas langit, harus naik, harus tinggi. Wa yadauha tata'arjahu fil hawa, dan tidak akan dibiarkan manusia digantung lehernya di langit kemudian bergoyang-goyang dengan ditiup angin semacam itu. Lianna qadamaiha ghairu mustaqirrataini 'alal ard, karena kedua kakinya tidak menapak di bumi. Bihujatir rif'ah wa tasami, demi kemuliaan, demi keluhuran, tidak terlalu teoritis sekali. Jadi Islam itu sangat realistis dengan manusiawi, ya, yang berulang-ulang dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan menyuruh kamu kecuali memang dalam kemampuan kamu untuk melaksanakannya. Ini adalah satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, artinya jangan terburu-buru mengambil keputusan bercerai. Karena bagaimanapun perceraian adalah bukan penyelesaian, melainkan membuat masalah baru lagi. Innahu al-wasat, Islam adalah tawassut, Islam adalah garis tengah, lunak, moderat. Innahu il-fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Innahu al-mithaliyatul waqi'iyah, merupakan sifat realistis dan idealis. Awal waqi'iyah al-mithaliyah, atau realistis idealis, atau idealis realistis, sama aja kedua-duanya. Innahu yata'amalu mal insan, Islam memperlakukan manusia bima huwa insan, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Wal insan makhlukun ajib, sedangkan manusia adalah makhluk yang sangat aneh. Wa wahdahu, hanyalah manusia alladzi yada'u qadamaihi 'alal ard, yang meletakkan kakinya di atas sana. Wa yantaliqu bi ruhihi ila sama, tapi dia bisa melesat ke langit dengan rohnya. Kakinya tetap menginjak tanah, tapi rohnya bisa melesat ke langit. Itulah manusia. Fi lahzatin wahidah, dalam satu detik saja. La tufariqu fiha ruhuhu jasadahu, rohnya tidak lepas dari jasadnya, tetap menjadi satu kesatuan. Wala yanfasilu ila jasadin, dan juga tidak terpisah menjadi jasad alal ardi, di bumi. Wa ruhuhu fis sama, jasadnya di bumi, rohnya di langit, ya tidak, manusia semacam itu. Wa huwa huna fi hadzal hukm yata'amalu ma'a hadzal insan, demikianlah Al-Qur'an ya membuat aturan-aturan untuk manusia. Wa yanussu ala khasisihi, ala khasisatin min khasaisihi, dan juga manusia juga punya keistimewaan tersendiri fi hadzal majal, dalam bidang ini.
Dan lalu akhirnya ayat berikutnya wa uhdiratil anfusu asyuha, dan akhirnya setiap jiwa manusia itu ada punya sifat kekikiran yang melekat pada dirinya. Jangan-jangan sebenarnya kertakan ini karena penyakit satu semakin kikir, yaitu apa? Adanya perselingkuhan keuangan, belanja istri mulai dikurangi, giliran sehari kalau andaikan dia punya istri lagi, ya, karena setelah kawin punya istri yang muda lagi, istri yang tuanya sama sekali nggak pernah ditidurin, dibiarkan berbulan-bulan. Saya kira nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.